Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Putri Nur Atmawati, Program Studi Matematika Institut Teknologi Kalimantan. Pada hari ini akan memaparkan tugas proyek saya yang berjudul Model Matematika Penyebaran COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di Kalimantan Timur dengan bantuan GeoGebra. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama ada gambaran masalah dan data, yang kedua ada pemodelan dan penyelesaian dengan GeoGebra, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Gambaran masalah dan data. Adapun latar belakangnya berawal dari kasus lokal yang melanda Cina, sekaligus sebagai negara pertama yang melaporkan adanya penyakit baru akibat infeksi virus COVID-19 atau virus corona yang telah menjadi permasalahan dunia. Virus corona yang muncul pada Desember 2019 lalu telah menginfeksi sebanyak 215 negara dari 6 benua di dunia. Virus tersebut dapat menyerang siapapun, baik bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia. Saat ini, COVID-19 semakin meningkat disertai juga dengan meningkatnya angka kesembuhan di Indonesia. Pada tahun 2021, saat ini kebijakan yang diberlakukan yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan vaksinasi yang dilakukan secara berkala. Vaksinasi digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu, sedangkan vaksinasi merupakan upaya pemberian vaksin yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi sistem imun di dalam tubuh. Dalam penerimaan vaksin COVID-19, terdapat beberapa syarat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun kasus yang akan saya bahas pada hari ini yaitu bertempat di Kalimantan Timur. Dengan cakupan secara nasional, Kalimantan Timur mencakup peringkat 6 dengan 82%. Adapun cakupan vaksinasi di Kalimantan Timur terbagi atas 2 dosis, yaitu dosis 1 dan dosis 2. Oleh karena itu, saya akan melakukan model matematika penyebaran COVID dengan pemberian vaksin di Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana jumlah individu rentan, jumlah individu terinfeksi, dan jumlah individu yang sembuh dalam kasus COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di Kalimantan Timur. Tujuannya untuk mengetahui jumlah individu rentan, jumlah individu terinfeksi, dan jumlah individu yang sembuh dalam kasus COVID-19 dengan pemberian vaksinasi di Kalimantan Timur. Adapun data yang diambil pada link COVID yang ada pada artikel saya dapat diakses pada hari Senin 19 Juli 2021 dengan nilai variabel dan parameter vaksin di Kalimantan Timur yaitu S dengan 3,77 juta jiwa, I 96,564 jiwa, R 78,490 jiwa. Dengan vaksinasi dosis 1 sebesar 480,825 jiwa dan vaksinasi dosis 2 sebesar 261,891 jiwa. Dan total vaksin atau V sama dengan 742,716 jiwa. Selanjutnya pemodelan dan penyesuaian dengan GeoGebra. Adapun prosesnya yaitu ada model, penyelesaian 1 dan penyelesaian 2. Selanjutnya model yang akan saya bahas yaitu model SIR dengan penambahan pemberian vaksin, yaitu ada SIR dan parameternya beta min mu, beta min V, dan gamma, yaitu DS per DT sama dengan min beta IS plus VIS. DI per DT sama dengan beta IS min VIS min gamma I. Dan DRDT sama dengan gamma I. Adapun asumsi berdasarkan model tersebut yaitu yang pertama, populasi di Kalimantan Timur dikatakan konstan. Laju interaksi individu yang terinfeksi COVID-19 sebanding dengan angka individu yang rentan terinfeksi COVID-19 yang disebut dengan beta.
Laju pemberian vaksin pada individu yang rentan terinfeksi COVID-19 merupakan upaya untuk menurunkan angka terpaparnya individu dari infeksi COVID-19 yang disebut dengan V. Selanjutnya dikatakan laju interaksi beta merupakan salah satu penyebab meningkatnya individu yang terpapar COVID-19. Maka laju pemberian vaksin menjadi salah satu cara untuk menekan laju interaksi beta sebesar beta min V. Dan yang terakhir, laju treatment atau pengobatan individu yang terinfeksi sebagai salah satu upaya pemulihan bagi individu yang terinfeksi COVID-19 sebesar gamma. Berikut merupakan variabel dan parameter yang saya gunakan, yaitu ada S, rentan terpapar COVID-19, I, terpapar COVID-19 atau terinfeksi, R, sembuh dari COVID-19. Sedangkan parameternya ada beta, yaitu laju interaksi S ke I, V, laju pemberian vaksin pada individu yang rentan terinfeksi COVID-19, dan gamma laju treatment I ke R. Selanjutnya ada turunan model dari SIR yang saya gunakan atau yang telah dikonstruksi, yaitu ada delta S sama dengan min beta IS plus VIS dikali delta T. Delta I dalam kurung beta IS min VIS dikurang gamma IS dikali delta T. Selanjutnya ada delta R sama dengan gamma I dikali delta T. Adapun penyelesaian 1 menggunakan nilai variabel dan parameter S0, I0, R0, beta, gamma, dan V dengan perbandingan 1 banding 1 juta jiwa, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Selanjutnya, memasukkan definisi turunan pada input yang ada di GeoGebra dengan rumus berikut. Selanjutnya, menggunakan perintah ensolve ODE X aksen, Y aksen, R aksen 0, X underscore 0 atau S0, I0, R0, dan max T. Max T adalah waktu yang saya gunakan untuk memprediksi model yang saya gunakan, yaitu max T-nya sama dengan 30. Sehingga diperoleh hasil simulasi sebagai berikut. Di mana pada hasil simulasi berikut, jika diberi vaksinasi sebesar 0,74 sesuai dengan data yang ada di Kalimantan Timur, terdapat peningkatan angka kesembuhan COVID-19 dan penurunan individu yang rentan terinfeksi COVID-19, yaitu yang berwarna biru, dan angka tingkat individu yang terinfeksi semakin menurun karena adanya upaya pemberian vaksin tersebut. Untuk penyelesaian kedua, ada nilai variabel dan parameter sama dengan yang sebelumnya, tetapi untuk penyelesaian kedua menggunakan spreadsheet, di mana menggunakan perintah-perintah dan rumus-rumus seperti berikut. Sehingga didapatkan hasil simulasi saat V sama dengan 0,74 pada penyelesaian 2 dengan T-nya 0,01, 0,02 hingga 30. Diperoleh hasil yang sama seperti pada penyelesaian 1, di mana terdapat peningkatan pada angka kesembuhan COVID-19 dan penurunan pada rentan COVID-19 dan terinfeksi COVID-19. Berikut juga merupakan hasil simulasi saat V 0,74 pada penyelesaian 2 dengan T-nya dimulai dari 0, 1, 2, hingga 30. Dengan grafik yang sama pada grafik dengan T-nya dimulai dari 0,01 hingga 30. Yaitu ada peningkatan pada kesembuhan individu yang terjangkit COVID-19 dan penurunan pada rentan COVID-19 dan terinfeksi COVID-19. Sehingga diperoleh kesimpulan dan saran, yaitu saat tidak adanya pemberian vaksin pada individu yang rentan terinfeksi COVID-19,
dapat ditunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat individu terinfeksi COVID-19 disertai dengan penurunan angka kesembuhan individu yang terinfeksi COVID-19 dan angka individu yang rentan terpapar COVID-19, karena individu rentan rata-rata mengalami infeksi COVID-19. Sedangkan pada saat diberi upaya pemberian vaksin, tingkat penyebaran infeksi COVID-19 dapat ditekan disertai dengan peningkatan angka kesembuhan individu yang terinfeksi COVID-19 dan penurunan angka individu yang rentan terpapar COVID-19. Adapun saran yang dapat diberikan kepada pemerintah Kalimantan Timur yaitu dapat dilakukan pemerataan penyebaran pemberian vaksin secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar dapat menekan angka individu terinfeksi COVID-19 dan dapat selalu menghimbau masyarakat mengenai kebijakan pemerintah seperti penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, PPKM, dan lain-lain. Baik, sekian pemaparan hasil tugas proyek saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.